Kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat di dunia internasional, yaitu tentang Indonesia yang baru saja bergabung dengan aliansi BRICS dan ancaman yang dilontarkan oleh Donald Trump terhadap negara-negara BRICS. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita akan bahas di video kali ini. Started my attempts at running for president of Indonesia. I did announce that when I become president of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan adalah kelompok negara-negara berkembang dengan pengaruh ekonomi besar. Indonesia baru-baru ini diterima menjadi anggota penuh, menjadikannya sebagai bagian dari blok ekonomi yang semakin kuat di dunia. Keputusan ini tentu membawa banyak peluang bagi Indonesia sebagai anggota BRICS. Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari kerjasama ekonomi, investasi, dan perdagangan yang lebih intens dengan negara-negara besar ini. Sebagai contoh, Indonesia bisa mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas, termasuk China dan India yang merupakan negara-negara dengan populasi terbesar di dunia. Tentunya, ini juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia berkat dukungan finansial yang lebih besar dari negara-negara BRICS. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS semakin mendekati tujuan untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil, yang tidak terlalu bergantung pada negara-negara barat, seperti bergantung kepada dolar Amerika. Langkah Indonesia bergabung dengan BRICS bukan tanpa tantangan. Salah satu ancaman besar datang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang beberapa kali mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap aliansi BRICS ini. U.S. President-elect Donald Trump has criticized the move and threatened 100% tariffs in response. Trump yang dikenal dengan kebijakan luar negeri dengan proteksionis dan anti-Cina menganggap bahwa BRICS dapat menjadi ancaman terhadap dominasi ekonomi Amerika Serikat. Dalam beberapa kesempatan, Trump menyebut bahwa negara-negara BRICS bisa merusak tatanan perdagangan global yang sudah didominasi oleh negara-negara barat. Selain itu, Trump juga khawatir tentang langkah-langkah ekonomi BRICS yang bisa mengarah pada sistem finansial alternatif yang lebih menguntungkan bagi negara-negara non-barat, yang bisa mengurangi peran dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional. Jika BRICS semakin solid, bisa saja negara-negara anggota bekerja sama lebih erat dalam hal keuangan dan perdagangan tanpa bergantung pada dolar Amerika Serikat. Ini jelas bisa menjadi ancaman besar bagi ekonomi Amerika Serikat. Lalu bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Menjadi bagian dari BRICS memang membawa keuntungan yang besar dalam hal ekonomi dan politik. Namun, Indonesia juga harus berhati-hati terhadap tekanan yang bisa datang dari negara-negara seperti Amerika Serikat yang mungkin tidak senang dengan kemajuan aliansi ini. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara harus bisa memainkan peran yang bijak di antara dua kekuatan besar ini. BRICS yang sedang berkembang dan Amerika yang masih merupakan kekuatan ekonomi utama dunia. Jadi, meskipun bergabung dengan BRICS memberikan banyak potensi bagi Indonesia, tantangan dari ancaman negara-negara besar seperti Amerika Serikat tentu harus dihadapi dengan cerdas. Ini akan menjadi perjalanan yang menarik bagi Indonesia dalam mewujudkan kemajuan ekonomi dan politiknya di kancah internasional.
Tapi banyak sih keuntungan bergabung dengan negara BRICS, karena mereka dapat menguatkan mata uang negara-negara yang teraliansi dengan BRICS ini. Walaupun Amerika Serikat itu termasuk negara importir terbesar di dunia, dan Donald Trump pun mengancam untuk memberikan pajak 100% kepada negara-negara BRICS. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% pada negara-negara yang tergabung dalam BRICS jika mereka melemahkan dolar Amerika Serikat. Maka tentu saja itu adalah menjadi bumerang bagi negara tersebut. Kenapa? Karena banyak di Walmart di Amerika Serikat itu adalah barang-barang dari Cina. Meja dari Cina, kursi dari Cina, makanan dari Cina. Dan negara pengekspor terbesar di Amerika itu termasuknya adalah Cina. Something about the WTO because they've let China get away with murder. They consider China to be a developing nation. And by as a developing nation, as that, did this just happen, Steve? Just happened? All right. Well, we'll take a look at that. But I'm not a big fan of the WTO, that I can tell you. Pemerintahan Trump mengatakan tarif yang diberlakukan 2 tahun lalu pada barang-barang China dengan lebih dari 200 miliar dolar Amerika dibenarkan karena China memaksa perusahaan untuk mentransfer teknologi dan kekayaan intelektual. Perwakilan dagang Amerika Serikat Robert Lighthizer mengecam keputusan WTO tersebut. Menurutnya WTO sama sekali tidak memadai untuk menghentikan praktik teknologi berbahaya China. Sementara itu Kementerian Perdagangan China mendukung sistem perdagangan multilateral dan menghormati aturan dan putusan WTO dan berharap Washington akan melakukan hal yang sama. Kalau pajak 100% itu jadi diterapkan negara-negara yang ingin mengekspor barang mereka di Amerika, maka itu akan menjadi bumerang sendiri bagi negara Amerika tersebut. Kenapa? Karena tidak mungkin negara tersebut yang akan menanggung pajaknya. Otomatis konsumen yang akan ditanggungkan pajak tersebut. Lalu terjadilah inflasi yang besar-besaran di negara Amerika. Agenda yang dibahas oleh BRICS itu sendiri, termasuk diantaranya mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, dan juga kesehatan masyarakat. The world's fourth most populous nation welcomed the official announcement from Brazil as chair of BRICS 2025 and expressed its appreciation to Russia as the chair of BRICS 2024 for its support and leadership in facilitating Indonesia's joining. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia patut senang dengan kebijakan presiden kita saat ini untuk bergabung dengan BRICS karena itu dapat meningkatkan mata uang rupiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share. Subscribe, yang penting subscribe.